Yang nama yang diganti di situ adalah namanya Dr. Muhammad Khatib Basri. Wah. Karena beliau nggak mau. Halo, sahabat The Maestro, bertemu kembali dengan The Maestro Media, para maestro berbagi info. Sahabat Maestro, The Maestro pada episode kali ini sangat bangga sekali karena kita bisa mengundang seorang maestro, tokoh muda, tokoh nasional, yang memiliki pengalaman yang luar biasa. Saya yakin generasi muda bisa menyerap pengalaman beliau sebagai inspirasi untuk meningkatkan kinerja, mencapai cita-cita Anda semua. Dan bagi kita semua bisa juga menyerap dan mengambil inspirasi bagaimana kerja keras tokoh maestro kita kali ini. Tokoh kita ini memulai karier menjadi dosen di Universitas Indonesia. Anda tahu Universitas Indonesia adalah universitas yang menelorkan tokoh-tokoh nasional. Dan setelah itu maestro kita belajar ke Amerika dan pada tahun 2003 berhasil meraih gelar PhD di Amerika, tepatnya di Illinois, Amerika Serikat. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kembali ke Indonesia, luar biasa ini Bapak Ibu sekalian. Di tahun 2009, tokoh kita ini berhasil meraih profesor, gelar tertinggi pada dunia pendidikan. Dan lebih hebatnya lagi, dan ini membawa keberuntungan bagi kita masyarakat Indonesia, karena pada tahun 2015, beliau memutuskan untuk masuk bergabung ke dunia pemerintahan. Dan di tahun itu juga tokoh kita, tokoh muda kita yang sangat dikagumi oleh kaum muda menjadi kepala BKF, Badan Kebijakan Fiskal. Kalau Anda tahu, Badan Kebijakan Fiskal di Kementerian Keuangan merupakan nerve, merupakan saraf dari Menteri Keuangan, karena Badan Kebijakan Fiskal membuat analisis, memberikan masukan, berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, dan juga kebijakan makroekonomi lainnya. Dan Bapak Ibu sekalian, sahabat maestro, 2019 tokoh yang hebat ini ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi menjadi Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sahabat, mari kita sambut tamu kita, tamu kehormatan kita, Profesor Suhasil Nazara, PhD. Selamat siang Pak Marwanto, apa kabar? Selamat siang. Baik sekali Pak Suha. Pertama, kami sangat memberikan hormat dan apresiasi. Saya yakin Pak Suha jadwal hari ini pasti sangat padat, tetapi masih bisa menyisipkan sebagian jadwal untuk kami tim The Maestro. Pak Suha, seperti pembukaan saya tadi, nampaknya dari intelijen tim Maestro, Pak. Anak-anak muda, pegawai muda di Kementerian Keuangan itu melihat Pak Suha sebagai tokoh sukses yang perlu ditiru dan memberikan inspirasi dalam banyak hal, Pak Suha. Nah, oleh sebab itu kelihatannya pumpung ketemu ini Pak Suha. Mohon Pak Suha bisa memberikan inspirasi pada Kementerian Keuangan, khususnya kaum mudanya, dan saya yakin kaum milenial lain juga akan sangat tertarik bagaimana
kunci sukses Pak Sua? Mungkin cerita pada saat sekolah, kuliah, sampai dengan di Amerika. Dan luar biasa Pak, Bapak profesor kan dalam usia 38 tahun. Itu luar biasa Pak. Saya masih kepala seksi seingat saya itu Pak. Monggo Pak Sua. Pak Marwanto dan teman-teman seluruh pemirsa acara Maestro. Pertama ya, saya masih ingat itu Pak Marwanto menyampaikan kepada saya itu di salah satu acara, Pak, saya punya acara nanti kalau kita undang diskusi datang ya gitu. Saya itu langsung bilang sama staf saya, Pak, dijadwalkan pokoknya. Kalau Pak Marwanto udah ngundang nanti dijadwalkan. Karena memang menurut saya acara seperti ini akan bisa merekam apa yang menjadi pengalaman dan juga menjadi pemikiran dari banyak teman-teman di Kementerian Keuangan. Dan bahwa Pak Marwanto yang menyiapkan pertanyaan, itu pertanyaan jadi berbobot sekali tuh. Saya udah baca ini, ya seperti biasa kalau wamennya mau muncul kan disiapin brief dan macam-macam ini. Ini pertanyaannya susah-susah, saking susahnya Pak ya, saking susahnya pertanyaannya, staf saya ada yang nggak bisa jawab. Karena ditanya pengalaman masa kecil, dia nggak berani jawab kalau gitu. Jadi ini luar biasa Pak Marwanto, dan konsep acaranya saya rasa menjadi sangat-sangat inovatif ya. Kalau jadi bukan sekedar talk show, ini mungkin nanti acara ini kalau disiarkan, dimunculkan, bisa didengar oleh teman-teman sambil lewat, sambil ngopi, nggak perlu sambil pegang pulpen gitu loh, maksudnya nggak perlu sambil belajar. Lalu bisa didengarkan secara santai kalau lagi ingin mendengarkan apa yang pengalaman orang-orang lain yang udah dipilih oleh Pak Marwanto. Jadi saya mau kasih garis bawah apresiasi luar biasa kepada acara ini. Saya rasa yang sebenarnya maestronya adalah Pak Marwanto, yaitu yang punya ide dan kemudian menjalankan ide ini exactly seperti yang melakukan kurasi gitu. Melakukan kurasi siapa yang mesti kita tanyain lagi, siapa yang mesti kita peras lagi pengalamannya. Jadi congratulations Pak Marwanto untuk acara ini dan apresiasi yang sebesar-besarnya dari saya pribadi maupun atas nama pimpinan Kementerian Keuangan. Satu hari Pak Marwanto mesti ajak Bu Menteri untuk ngobrol begini, pasti beliau. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sua, dan nanti mohon kata belece Pak Sua untuk ke Bu Menteri Pak ya. Langsung ntar saya kasih langsung. Saya omongin deh sama Ibu gitu. Pak Marwanto, jadi tadi kan Pak Marwanto nanya soal pengalaman masa kecil. Itu Pak ya. Saya lahir di Jakarta. Biasanya kalau orang dengar nama saya itu nanyanya ini orang dari mana. Namanya itu, nama saya bukan nama yang bukan nama yang lazim gitu ya. Ini orang mana gitu. Ayah saya dari Nias dan itu marganya Nazara, itu adalah marga. Kebetulan juga bukan marga yang banyak orangnya. Ini marga juga rada-rada kecil kelompok ini orangnya. Ibu saya dari Padang. Nah, kalau udah ketahuan dari Padang, mungkin orang udah mulai ngangguk kali. Oh ya, pantes namanya rada-rada antik gitu. Ya nggak tahu ya, apakah karena itu atau enggak. Tapi saya karena orang tua saya bertemu di Jakarta, saya lahir di Jakarta, saya besar di Jakarta dari kecil, sekolah semua di Jakarta. Saya lebih bisa bahasa Inggris dibandingkan bahasa Nias, jadi jangan ajak saya ngomong bahasa Nias, tapi saya ngerti bahasa Padang, Pak Marwanto. Kenapa? Karena itu bahasa ibu. Ibu itu selalu punya peranan yang lebih. Karena kalau ibu saya marah, dia pakai bahasa Padang. Nah, kalau ibu saya marah, saya mesti ngerti, Pak. Kalau sampai ibu saya marah, saya nggak ngerti, bahaya saya. Gitu. Jadi, saya ngerti bahasa Padang. Saya bisa nangkap apa yang diomongkan. Bahasa Nias saya belas. Padahal ayah saya, sekitar saya umur 5, itu dipanggil pulang ke Nias. Ayah saya itu di Departemen Dalam Negeri, Pak, dulu. Makanya rumah saya itu di
di Oh, kompleks semula gereja. Bapak di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta ya, Pak ya? Ya, Oh, saya ya, iya. dan mungkin ya orang-orang yang ya segelintir orang Nias yang masuk Departemen Dalam Negeri zaman itu ya. Lalu sekitar tahun 75 beliau dipanggil pulang ke Nias menjadi Sekwilda. Dulu namanya Sekwilda. Oh, Sekarang Sekda. Beliau 5 tahun jadi Sekda, disuruh jadi bupati. Dan ini kan bupati oh, zaman tahun ya, ya, 80, Pak. Jadi bukan bupati zaman ya. sekarang pakai pilkada. Bupati zaman Oh, tahun 80. Lalu kemudian sampai 86, setelah 86 kembali pulang ke Jakarta karena dia bilang saya udah 10 tahun ninggalin anak saya. Jadi dia nggak mau diangkat jadi bupati lagi karena udah 10 tahun ninggalin anak saya. Jadi saya selama ayah saya itu di Nias, ya saya di Jakarta. Saya nggak oh, pernah gitu ikut ya, ya. sekolah ke Nias, saya selalu sekolah di Jakarta. Ditinggal kelas 1 SD, ketemu lagi dengan artinya ketemu sih liburan ya ketemu ya. Tapi ketemu Hmm. lagi sebagai keluarga gitu, itu SMA. Oh, Nah, jadi Pak Sua walaupun anak Bupati Nias, tidak menikmati bangsal kabupaten dong ya, Pak ya? enggak, enggak Pak. Jadi pendopo itu ya saya datengin sekali-sekali aja kalau lagi liburan, saya main di pendopo. Iya. Jadi saya selalu di Jakarta. Nah, itu dari SD, SMP, SMA. Lalu SMA, tiba-tiba ayah saya selesai dari Nias, pulang ke Jakarta, Pak. Nah, itu waktu itu sih rada-rada kaget. Oh, ternyata kalau ada orang tua itu ada yang ngeliatin kita ya gitu. Karena bertahun-tahun kita nggak ada yang ngeliatin, ngurus diri sendiri aja gitu, mau pergi Iya, ya, mau pergi iya, main gitu, pergi sekolah ya pergi iya, iya. sekolah gitu. Itu sampai saya SMA. Jadi SMA, orang tua kembali, lalu ya kembali, ya ketemu sih ketemu ya tiap berapa bulan, pulang pergi gitu. Tetapi sebagai keluarga itu baru SMA saya balik lagi, ada keluarga, ada ayah, ada ibu, lalu kemudian kita terus dalam sebagai ayah, ibu, dan anak. Dan kebetulan saya kan anak tunggal. Jadi Oh, Pak Sua anak tunggal. saya anak tunggal. Jadi betul-betul kalau orang tua saya lagi pas di Nias itu ya saya mau pergi sekolah, pergi main ya pergi aja, nggak yang model pergi main kemudian ada yang nanyain mau kemana kamu gitu kan, pergi aja gitu dari rumah gitu. Ternyata begitu ada orang tua mesti pamit gitu. Jadi itu ada perasaan oh iya ya sekarang mesti pamit ya gitu, oh iya ya pamit dulu lah kalau kayak gitu. Itu Pak pengalaman masa kecil SD, SMP, SMA, ya ke bawah sampai sekarang. Mungkin kalau Pak Marwanto tanya yang jadi apa ininya, mungkin SD, SMP, SMA saya itu saya mandiri banget. Mungkin lebih lebih apa namanya, lebih mandiri dari anak-anak kebanyakan kayaknya. Jadi saya tenang aja tuh waktu mau pergi sekolah ke Amerika itu ya kalau orang banyak yang apa ya homesick gitu ya, saya itu nggak pernah homesick karena saya jalan-jalan aja gitu. Yang kita Ah, homesick sama orang tua itu ya kangen ketemu tapi nggak sampai yang waduh nggak ketemu nih udah berapa bulan gitu, bukan yang level kayak begitu gitu. Jadi sekarang orang tua saya puji Tuhan itu masih sehat dua-duanya. Ayah saya kemarin baru ulang tahun ke-86 di dekat rumah saya di Pondok Labu. Jadi gampang ketemunya, hanya 5 menit, kalau naik mobil 5-10 menit. Jadi relatively sering ketemu waktu sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi, beliau berdua betul-betul lockdown. Dia bilang nggak vaksin nggak apa-apa, yang penting orang jangan datang-datang ke sini, kamu jauh-jauh aja kata dia. Jadi sampai sekarang masih begitu kira-kira Pak Marwanto. iya. Maka Pak Sua luar biasa ini. Jadi pengalaman ini saya kira ada sebuah
value Pak ya, yang menurut saya bisa menjadi inspirasi teman-teman, bahwa Pak Sua sangat mandiri, dan oleh karena itu menurut saya Pak, mungkin mohon konfirmasi, apakah itu juga menimbulkan sebuah self confident yang lebih baik dibandingkan rekan-rekan yang lain waktu itu? Ya mungkin ya. Jadi kalau mandiri itu malah sampai gini ya Pak Maroto ya. Jadi kalau waktu saya SMP itu ya ibu saya masih datang gitu kan. Tapi kalau udah harinya ambil rapot, kalau ibu saya nggak bisa datang, itu guru juga udah pada tahu gitu. Jadi guru-guru tuh bilang, kamu nggak ada orang tua ya, ya udah ini rapot kamu kata dia gitu. Jadi oh iya terima kasih. Itu bisa sampai ke level Luar. kayak begitu. Karena kalau ibu saya datang ya dia datang ke sekolah, dia titipin gitu kan, dikasih tahu saya mungkin nggak ada, tolong diliatin macam apa sih, kan pesannya banyak tuh Pak sama ya kita orang tua lah Iya, sama sama guru anak kita gitu. Guru-guru saya tuh iya. udah mesem-mesem aja, kamu nggak ada orang tua, ini rapot kamu, kalau nanti minta tanda tangan ya, kalau dikumpulin nanti 2 bulan lagi kalau ibu udah datang kayak gitu. Jadi yang level-level kayak begitu udah kita kerjakan sendiri aja Pak. Banyak yang kita Hmm. kerjakan sendiri. Yang kalau ada orang tua disuruh datang ke sekolah itu ya guru-guru juga udah ngerti aja, dia anak nggak ada orang tuanya, udah biarin aja nggak apa-apa kata dia. Untungnya saya nggak bandel-bandel amat gitu loh Pak. Jadi untungnya nggak yang bandel banget sehingga gurunya marah-marah dan orang tuanya mesti datang gitu. Mungkin jadi gara-gara itu Iya. jadi behave juga kali. Pak Sua, saya kira bagi sahabat maestro yang terkadang merasa tidak diperhatikan orang tua, mudah-mudahan ini ada cermin ini, bahwa Pak Sua, Pak Wamen, Wakil Menteri Keuangan, begitu mandirinya di masa kecil, dan itu justru menjadi bekal yang luar biasa. Pak Sua, kemudian Pak Sua kuliah di UI di Depok, kemudian ke Amerika Pak. Ya. Saya kira pada masa-masa itu banyak sekali para pemuda, pegawai, dosen yang ingin sekolah ke Amerika Pak, gitu. Termasuk saya juga pengen Pak waktu itu gitu Pak ya. Monggo Pak, bagaimana Bapak bisa menciptakan sebuah suasana sehingga bisa sukses sampai dengan S3 di sana, dan saya lihat relatively in the short dalam waktu yang pendek lah gitu ya Pak ya. Pak Sua menyelesaikan itu. Dan itu Universitas Illinois Champaign kan banyak mengeluarkan pejabat dan pimpinan negeri ini ya Pak ya. Mari Pak Sua. Ya Pak Maranto. Mungkin ya kuliah di Fakultas Ekonomi UI waktu itu kan ya, saya di FEUI. Saya kuliah masih di Salemba. Jadi saya kuliah Oh, masih di Salemba ya. di Salemba. Lalu kemudian tapi ujian akhir kampus sudah pindah ke Depok. Jadi saya mengalami Depok itu betul-betul UI Depok yang awal sekali untuk Fakultas Ekonomi waktu itu. Jadi kalau kuliah sih memori kuliah full Salemba Pak. Memori kuliah saya full Salemba. Jadi model kuliah di Salemba itu model kuliah yang enak banget Pak, di tengah kota soalnya. Ini bukan memberi inspirasi untuk teman-teman nih, ya, tapi mau cerita pengalaman aja. Kalau kuliah pagi, terus kemudian nanti kuliahnya lagi baru sore, Pak. Kalau kuliah lagi baru jam 3 gitu, kita mainnya ke Megaria. Kalau timingnya kuliahnya selesai siang, kita nonton film ke tim atau ke Megaria. Jadi kita 21 itu kita, ya itu karena kalau di Depok ya nggak mungkin melakukan yang kayak begitu. Iya, iya. Tapi apa yang saya Kala itu Pak Sua ya, ya kala itu Megaria memang ngetop ya Pak ya untuk oh, anak-anak muda ya Pak ya? Iya, Metropol 21 Metropol. sama tim 21 zaman dulu itu. Tapi memang waktu kuliah di Fakultas Ekonomi itu beberapa mindset saya terbentuk Pak Marwanto. Pilihan untuk menjadi dosen itu ya saat itu. Mungkin ya terinspirasi oleh dosen-dosen
saya yang ngajar kami ya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Pokoknya makin lama itu makin terbentuk aja jadi dosen kayaknya keren. Keren nih kayaknya jadi dosen. Lalu terpikir mungkin enak juga ya jadi dosen aja di kampus. Karena saya ngelihat itu beberapa teman-teman senior yang udah lulus cari kerja, masuk ke bank, ada yang masuk Kementerian Keuangan. Mungkin Pak Marwanto masih ingat kali, senior saya yang masuk Kementerian Keuangan tuh Bu Loto. Oh, Bu Loto, ya, ya. Itu senior saya Pak, masuk Kementerian Keuangan, tapi keren juga masuk Kementerian Keuangan gitu. Tapi akhirnya saya lebih tertarik ingin jadi dosen. Nah, ketika saya udah mulai makin memutuskan pengen jadi dosen, ya kan pertama biasa jadi asisten Pak ya, jadi asisten dosen. Saya itu jadi asisten dosen pertama kali mata kuliah statistik. Mata kuliah statistik. Nah, mulai muncul pemahaman bahwa kalau mau jadi dosen ya mesti sekolah. Nggak mungkin pengen jadi dosen terus nggak sekolah gitu. Nggak sekolah lagi, ngambil S2, moga-moga bisa S3, tapi udah pastilah saya mesti sekolah nih. Dan selama jadi asisten, nulis skripsi, lulus. Nah, kalau diingat sekarang, nyesel Pak. Karena saya itu kuliah S1 6 tahun. Kebanyakan main saya itu, waktu S1. Sampai dengan pembimbing skripsi saya itu ngancem saya waktu itu. Kalau kamu nggak selesai skripsi kamu dalam 2 bulan lagi, saya berhenti jadi supervisor skripsi kamu, kata dia gitu. Kamu ganti aja cari yang lain. Akhirnya Pak Suat, tapi sama dosen pembimbing sudah pernah ketemu lagi, Pak, setelah Bapak jadi Wamen, Pak? S1 saya Ibu Miranda Gultom. Jadi dia baru pulang dari Boston University ketika itu, nggak ada orang yang berani ngambil dia menjadi pembimbing skripsi. Saya bilang sama ketua jurusan saya berani. Lalu dia bimbing saya, nggak lulus, dia ngomel betul waktu itu. Kalau kamu nggak lulus dalam 2 bulan, nggak selesai, saya berhenti jadi supervisor kamu cari lagi. Nah, saya kerjakanlah itu 2 bulan, selesailah saya. Sekarang ketemu dengan, kalau masih sering ketemu dengan Bu Miranda, karena Bu Miranda ya. Kadang-kadang ketemu pas jalan pagi dekat, karena rumahnya dekat sini juga kan, saya di Senjaya. Iya. Nah, itu sekarang kalau ketemu ya suka ketawa-ketawa gitu. Nah, itu S1 dengan pemahaman bahwa saya yakin saya mesti sekolah nih, S2. Dan supaya lebih mudah nyari sekolah S2-nya, saya deliberately waktu itu yakin saya nggak akan cari kerja di luar kampus. Saya kerja di kampus saja supaya saya gampang cari sekolah S2. Jadi itu apa ya? One thing leads to another gitu. Jadi asisten, jangan cari kerja ke luar kampus, cari kerja di kampus aja, terus kemudian cari sekolah. Makanya saya kemudian masuk ke lembaga demografi, Pak Marwanto. Saya saya itu jalur lembaga demografi, bukan jalur LPM. Bukan LPM. Bukan. Saya jalur lembaga demografi. Sampai dengan saya dapat sekolah, saya kemudian pergi ke Amerika. Pak Marwanto kan juga Amerika minded ini, ya sama lah. Memang waktu itu kan kalau sekolah tuh rasanya ke Amerika lah ya gitu. Jadi sama Pak, saya ambil S2 ke Cornell. Cornell ya Pak ya. Di Cornell S2. Itu Cornell itu Pak Jaya Aziz sudah di sana belum? Ada, Mas Iwan udah di Cornell. Mas Iwan sudah di sana ya. Saya termasuk konsultasi sama beliau. Aku masuk mana ya ke Cornell gitu. Nah, jadi dia bilang mau masuk mana aja boleh, departemen apa aja oke, pokoknya sekolah kata dia gitu. Jadi saya masuk Pak, saya masuk ke Regional Science, tempatnya beliau di Department of Regional Science-nya Cornell. Nah, disitulah saya memang dari S1 ngambilnya ekonomi regional. Itu selalu ngambil ekonomi regional. Ambil S2-nya juga di Regional Science, ambil ekonomi regional. Nah, itu yang S2 di Cornell.
Nah, saya kerja di kampus, ambil S2, saya bilang saya mau ambil S2 secepat mungkin, pokoknya saya nggak mau lama-lama. Saya betul-betul mempelajari ini Pak Marwanto, degree requirements, kan biasanya kita dikasih ya kalau di Amerika itu. Yeah, Degree requirements untuk master. Itu saya pelajari betul rules and regulation-nya, dan saya tahu persis saya bisa selesaikan itu dalam 13 bulan. Oh. Jadi saya selesaikan dalam 13 bulan. Lalu bulan apa namanya? Jadi saya masuk seperti biasa Agustus, saya lulus September tahun depannya, lalu saya pulang ke Indonesia. Nggak sampai 1,5 tahun saya selesaikan itu. Karena saya bilang ya saya pengen luar biasa. ngapain lama-lama di sini, saya bilang gitu. Iya, iya. Kalau bicara Mas Iwan Pak ya, banyak orang yang tahu kan Pak ya. Oh iya. Dulu kan anak muda, maaf nih, saya pinter main bola, Pak ya. Ya betul. Saya sama-sama Mas Iwan waktu di ADB Manila, Pak Sua. Betul. Jadi saya Executive Director, beliau menjadi Dirjen IRTI Pak yang Research and Development-nya waktu itu dengan Pak Iwan. Dan saya baru tahu bahwa beliau musikus luar biasa Pak ya. Ya, pemain musiknya luar biasa. Main piano. Baik Pak Sua. Jadi, oh iya Mas Iwan sih idola semua orang ya Pak ya. Mas Iwan idola semua orang. Dan dari sejak kita datang ya, karena beliau itu profesor di Cornell ya, jadi tempat kita nanya, tempat kita ngobrol, tempat kita ngeriung gitu. Dan banyak yang beliau sampaikan ke kita yang anak-anak muda waktu itu, termasuk kekhawatiran kita. Jadi satu hari saya pernah bilang begini sama Mas Iwan. Dia nanya saya, kamu habis sekolah S2 mau ngapain? Dia bilang. Saya bilang ya saya mau balik ke kampus, mau ngajar. Tapi saya khawatir, ini saya bukan pegawai negeri, saya bilang. Saya itu kan jadi pegawai negeri baru 1999, Pak. Saya ke Cornell itu 1995. Lalu dia bilang, ya pegawai negeri apa enggak kan ya enggak urusan lah, kalau emang pengen ngajar aja, dia bilang gitu. Terus saya bilang, iya tapi saya kan nggak PNS, nanti saya nggak di-assign ngajar, terus itu apa namanya, saya malah keleleran di kampus gitu istilahnya. Terus dia bilang begini, ya FEUI-nya ya bodoh bener kalau dia nggak mau meng-hire orang lulusan Cornell jadi dosen, kata dia gitu kan. Kan kamu nggak mau kerja buat orang bodoh, kata dia gitu. Ngapain kerja buat orang bodoh, kata dia gitu. Tinggal aja kalau emang bodoh dia. Jadi Mas Iwan itu very straightforward gitu aja. Ada lulusan kok nggak boleh ngajar gitu. Jadi ya bodoh aja dia. Gitu Pak. Luar biasa Pak. Jadi, nah kemudian Pak Sua kembali ke UI, itu berarti itu kan Bapak 2003 itu kan sudah PhD ya Pak ya? Ya. Nah, sudah kembali. Kemudian kembali ke Illinois gimana Pak? Gini, 95 saya berangkat ke Cornell, 96 saya pulang ke Jakarta. Lalu kemudian saya mendapatkan beasiswa yang namanya Undergraduate Research Education. Jadi itu proyek Bank Dunia di Kemendikbud untuk mengirim mahasiswa ke luar negeri, Pak. Jadi saya pakai beasiswa itu tahun 97 ke Cornell. Saya balik lagi ke Cornell, Pak. Tapi beasiswa itu hanya dimulai 97 ya. Lalu Pak Marwanto ingat Februari 1998 kita kena krisis. Kena krisis Krismon, Pak ya. Krismon Asia. Dolar dari yang 3.000 menjadi 15.000. Betul. Ya. Beasiswanya dalam rupiah. Jadi tahun 1998 lembaga demografi itu kan salurannya lewat lembaga demografi, LD lembaga demografi bilang kami bisa talangi, tapi keseluruhan beasiswa hanya bisa sampai tahun 1998 semester spring. Setelah itu berhenti.
karena belum ada pengaturan ulang apakah dolar, apakah nanti beasiswa dalam dolar atau tetap rupiah dalam sekarang. Jadi yang biasanya 3.000 jadi $1 15.000, LD tetap ngasih saya stipend sebesar berapa waktu itu ya, $700 apa $900 gitu per bulan, tapi itu cuma bisa untuk semester sampai dengan spring 98. Spring. Oh. Jadi semester 2 1998. Ya udah saya bilang kalau memang situasi kayak gitu ya udah 1998 summer saya pulang, nanti moga-moga fall-nya semester 1-nya, fall tahun ajaran berikut saya bisa balik lagi. Nah, nggak pernah bisa balik, Pak. Saya nggak pernah bisa balik. Jadi tahun 1998, spring saya pulang, akhir spring saya pulang, summer saya di Jakarta, saya ngelihat reformasi, Presiden Soeharto turun itu saya di Jakarta, pidato beliau itu saya di Jakarta, lalu kemudian demo mahasiswa itu saya di Jakarta, ayah saya ketika itu adalah anggota DPR, DPR, iya, iya. Anggota DPR. Jadi saya bilang sama ayah saya, ya ini udah nggak bener nih kalau kayak begini. Ya ini harusnya kita urus Indonesia, bukan hanya ngurus DPR, bukan hanya ngurus presiden. Ini harusnya udah harus ngurus Indonesia. Tapi setelah itu uang saya berhenti, Pak. Jadi 98 saya nggak bisa balik ke Amerika setelah summer. Saya nggak bisa balik ke Amerika, saya nggak dapat beasiswa dari TIKTI, saya nggak dapat, saya nggak sempat ngurus beasiswa dari apa research assistant atau teaching assistant atau whatever. Akhirnya saya on leave, statusnya 98 itu. Saya on leave. Sampai dengan saya ketemu seorang profesor dari Illinois yang bilang ke saya, di Cornell itu nggak ada yang mau ngurus kamu, udah saya aja yang ngurus kamu ke Illinois. Nah, jadi saya akhirnya memutuskan ke Illinois dengan uang sisa beasiswa tahun 2000 yang muncul, Pak. Itu puji Tuhan, tahun 2000 muncul beasiswanya, tapi hanya untuk 1 tahun. Nah, profesor saya itu bilang bahwa kamu pakai yang 1 tahun itu, kamu tunjukin 1 tahun kamu bagus, tahun kedua di Illinois kamu research assistant saya. Jadi saya bilang karena ada harapan kayak gitu, saya pindah ke Illinois. Saya pindah ke Illinois dan saya berangkat tahun 2000, fall 2000. Nah, di situ saya bilang sama advisor saya itu, saya juga pengen cepat aja, saya bilang saya nggak mau lama-lama di Illinois. Jadi dia bilang, kamu pelajari aja itu degree requirements-nya. Saya bilang, ya kan saya akan pelajari degree requirements-nya dan saya akan ambil yang paling minimalis. Jadi saya nggak mau lama-lama. Makanya 2003 saya pulang, Pak. Karena semua degree requirements sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Jadi kuliah, paper yang harus dipublikasi di jurnal, conference yang saya harus datangi itu saya kerjain semua dan saya bilang sama advisor saya mau ini fast track, tapi saya akan tunjukin bahwa saya bisa lakukan fast track yang baik. Saya bilang. Nah, jadi 2003 saya akhirnya lulus, pulang. Nah, itu pun sebenarnya udah tertunda 1 semester, Pak. Udah tertunda 1 semester. Kenapa? Karena waktu saya di semester 5, istri saya, Nina, hamil. Jadi saya bilang, udah punya anak aja dulu di Amerika. Ibu Nina waktu di Cornell sudah sama Ibu Nina, Pak Suha? Belum. Saya 98 pulang itu terus saya nikah. Yang kehabisan duit di Amerika, saya pulang terus nikah. 98. Jadi ke Illinois sudah dengan Ibu Nina ya? Sudah, di saya tahun kedua. Tahun pertama dia masih kerja di bank. Nggak mau keluar karena nunggu keluarnya pakai golden handshake. Jadi dia bilang kerja dulu kata dia. Ya udah kerja dulu. Jadi saya setahun di sana sendiri.
Nah, setahun sendiri itu benar-benar kayak mahasiswa betulan gitu, Pak. Saya nggak mau di student housing, saya di apa namanya, apartemennya itu apartemen 4 kamar gitu, yang sama orang Amerika, sama orang Prancis, betul-betul. Jadi yang model kayak gitu, yang saya bilang saya nggak mau dekat-dekat orang Indonesia di, di sini. Saya Itu berpetualang. rahasia kenapa apa Inggrisnya Pak Sua luar biasa ya, karena itu ya. Dan kalau gitu Livia lahir di Illinois ya Pak ya? Nah, di Jakarta. Oh, di Livia lahir di Jakarta. Jakarta, tahun 2000, Pak. Jadi Oh, Livia lahir, anak saya nomor 1 itu lahir bulan Maret, uang saya ke Illinois keluar sekitar bulan Januari. Wah, itu deg-degan waktu itu, Pak. Gimana ini ya? Duit dapat duit, tapi anak mau lahir bulan Maret. Nah, istri saya itu, Nina itu nggak pernah pikir panjang, Pak. Begitu saya bilang, kayaknya dapat duit lagi nih. Tapi gimana ini, kan nanti ada bulan Maret ini melahirkan. Dia dengan tenangnya bilang, udah pergi aja, kata dia gitu. Aman, kata dia gitu. Jadi luar biasa. anak saya lahir Maret, Agustus saya berangkat. Agustus saya berangkat. Nina masih di Jakarta, masih kerja. Baru tahun depannya dia ikut ke Urbana. Nyusul. Nyusul. Iya, iya, iya. Saya setahun sendirian. Luar biasa. Ibu Nina luar biasa. Bisa menjadi contoh ibu-ibu yang lain. Jadi mengorbankan karier gitu ya untuk mensupport suami dan membimbing anak-anak ya Pak ya. Iya. Tapi Pak Marwanto kan mungkin ngalamin juga kan berkeluarga di Amerika, Pak ya. Betul, Pak. Kan itu kan it's a different bonding, Pak ya, dengan menjadi keluarga di apa namanya di Jakarta atau di Indonesia lah Di gitu. Jakarta. Saya merasakan Iya. it's a completely different bonding gitu. Jadi it's quite an experience juga kan buat kalau buat saya itu, oh kita lebih kenal sama keluarga kita kalau waktu lagi di sana gitu. Betul. Luar biasa ini Pak Sua. Jadi setelah 2003 Pak Sua kembali ke Depok, ke UI kembali, 2009 jadi profesor Oh dan iya, masih dalam usia 38. ya. How could you do it, Pak? Itu. 2000 saya itu jadi PNS, CPNS 1999, Pak. Saya jadi CPNS 1999. Saya belum sempat prajabatan, saya udah harus pergi ke Amerika 2000. 2000-nya saya pergi ke Amerika. Jadi itu keberuntungan Pak. Kalau di keuangan nggak boleh Pak. Syaratnya kalau di keuangan itu jadi PNS tunggu 2 tahun. 2 tahun. Sama, jadi Pak. itu memang jalan Tuhan itu untuk Bapak ini. Ya kalau di kampus kan nggak ada yang peduli Pak zaman itu. Bapak tahu lah, itu kan teman-teman Bapak yang di kampus juga biasanya tuh lelet aja semuanya kalau ngurus prajabatan. Sama di UI juga kurang lebih seperti itu. Nah, jadi saya pergi belum prajabatan, Pak. Nah, satu hari 2001, karena Nina mau ikut saya ke Amerika dengan anak 1, dia bilang saya minta dijemput, kata dia, ke Indonesia. Saya bilang ini lagi tengah-tengah semester, jemput ke Indonesia tuh ya gimana gitu kan. Tapi dia bilang, terus saya tawar, saya jemput di Chicago. Enggak, kata dia gitu. Saya jemput di Tokyo. Enggak, kata dia, mesti dijemput dari Jakarta. Orang bawa anak 1, anak bayi, kata dia gitu. Umur 1 tahun. Jadi saya pulanglah ke Jakarta, Pak. Saya di Jakarta itu tidak ada, hanya less than 48 jam. Tapi dalam 48 jam itu ada satu orang yang saya telepon. Namanya Pak Bambang Brojo. Saya telepon, Pak Bambang Brojo. mana si bos 1 ini, saya bilang gitu kan, nggak ngangkat telepon Pak. Malam-malam saya udah mau balik ke apa namanya, saya udah ke airport, jalan ke airport, dia nelpon, bilang nelpon ya, kata dia. Saya bilang iya. Lagi di mana, saya bilang. Terus tahu Bapak jawaban beliau waktu itu? Lagi prajabatan nih, kata dia. Jadi lagi prajabatan. Saya bilang, apaan tuh prajabatan? Saya bilang gitu. Dia bilang, prajabatan, kalau nggak prajabatan itu CPNS mati, dia bilang gitu kan. Jadi
Beliau nyeritain prajabatan itu dalam sela-sela saya 48 jam less than 48 hours di Jakarta. Jadi sampai dengan saya lulus S3 itu yang kepikiran pertama Pak, begitu saya lulus S3. Kapan saya prajabatan? Karena saya CPNS dan 2 tahunnya udah mati. Jadi kan 2 tahun dapat gaji 80% itu Pak, aturannya kan. Habis itu mati kan. Ya. Nah itu kalau nggak diurus terus, NIP-nya mati. Ya kan? Nah jadi saya lulus S3 itu satu yang saya pikir pertama, saya mesti prajabatan saya bilang. Jadi 2003 saya pulang ke Jakarta, pulang ke Depok, itu yang pertama saya cari Pak. Ada slot prajabatan apa enggak? Prajabatan apa enggak? Nah, jadi saya ikut prajabatan lah. 2003 itu Pak, 2003 akhir. Dan UI itu kan paling nggak disiplin aja soal begituan Pak. Zaman itu ya, nggak disiplin sama sekali. Jadi saya itu akhirnya ditawari oleh staf SDM, ada nih mau prajabatan nanti, ada slot prajabatan bulan Desember, gabung dengan kementerian mana saya lupa gitu. Kalau mau bisa nyelip di situ dulu kan boleh Pak ya kayak gitu ya. Iya. Terus kemudian tapi daftar namanya nggak ada nih kata itu. Tapi slotnya ada kata dia. Mau nggak pakai slot ini? Saya bilang boleh nggak pakai slot itu? Boleh. Tapi namanya nggak ada. Ya nama nanti kita ganti. Bapak terus tahu gantinya itu gimana Pak? Jadi surat undangan prajabatan itu ada namanya itu di tipek terus kemudian ditulis nama saya. Tulis ulang. Ditulis ulang. Nama saya itu diketik ulang. Yeah. Terus kemudian dia serahkan lagi balik ke Dikbud atau kemana gitu supaya ganti nama. Yang nama yang diganti di situ adalah namanya Dr. Muhammad Khatib Basri. Wah. Beliau nggak mau ikut prajabatan. Oh gitu. Kalau gitu, Pak Suha, kita minum dulu Pak. Itu ceritanya luar biasa. Jadi ada hubungannya sama Pak Khatib ya Pak ya? Ada. Oh. Karena beliau itu bilang, saya nggak mau prajabatan. Apa itu disuruh baris berbaris itu kata dia gitu kan. Jadi dia mau prajabatan. Saya bilang, saya mau prajabatan. Nah udah ini ada suratnya, ada surat undangan. Kita ganti aja namanya, kata bagian SDM saya. Nanti kita urus supaya namanya masuk ke dalam didaftarkan ulang gitu. Jadi suratnya Dr. Muhammad Khatib Basri itu yang di tip X terus itu diganti menjadi Dr. Suhasil Nazara. Itu saya ikut prajabatan Pak. Nah, yang mau saya cerita nih baru ke pertanyaan Pak Marwanto. Di dalam prajabatan itulah saya bertekad jadi profesor. Oh. Karena di prajabatan itu saya ngerasanya ini prajabatan ini ngapain ya saya bilang gitu. Aku belajar pengarsipan, saya belajar mengenai pelayanan prima, saya belajar mengenai GBHN, terus kemudian kita baris berbaris bangun jam 5 pagi, terus kemudian kita, ya pokoknya 2 minggu itu kan, 2 minggu Pak. Itu ya, yang baris berbaris yang membuat protes Pak Khatib. Itu diprotes itu, baris berbaris. Jadi saya bilang, kalau kayak begini, saya prajabatan ini setelah prajabatan saya mesti dapatkan yang paling maksimal yang bisa dikasih negara sama saya. Ini kan saya ngikutin aturan negara nih. Nah kalau saya udah ikutin aturan negara sebagai dosen, ya saya mesti dapat profesor kalau kayak gini. Itu motivasi paling pertama, menjadi guru besar. Karena saya bilang saya ingin jadi dosen, jadi ya udah. Nah itu yang menjadi motivasi pertama. Setelah itu lalu pulang ke kampus, ketemu dengan teman-teman senior-senior, lebih tepatnya senior saya kayak Pak Bambang Brojo, yang mindsetnya ternyata sama Pak. Udah kejar aja, pelajari peraturannya, persis kayak saya mempelajari degree requirements itu, saya pelajari. Jadi keputusan Menpan RB mengenai daftar nilai KUM, itu saya dulu hafal Pak, luar kepala. Jadi ketua RT itu ada KUM-nya, Pak. Oh gitu ya, Pak. Jadi pengurus masjid, jadi pengurus gereja, asal ada SK-nya itu ada KUM-nya, Pak. Paper, kalau udah nggak tahu lagi mau dikemanain, Pak, mau dipublikasi kemana, udah nggak tahu lagi, udah nggak diterima sama semua orang, paper itu masukin aja ke perpustakaan. Begitu dicap menjadi katalog perpustakaan, itu KUM-nya 5.
Oh. Jadi saya betul-betul mempelajari yang namanya keputusan Menpan RB mengenai dapat kum itu dari mana aja, itu saya katam dulu. Dan kami katam tuh, saya, Pak Bambang Brojo, kita pokoknya bilang, oke, aturannya apapun kita ikuti, pokoknya kita benar-benar berpedoman pada aturan itu. Nah, itulah yang saya lakukan dalam, ya ibaratnya 6 tahun. 6 tahun itu, Pak. Dan dalam 6 tahun itu saya akhirnya pangkat 3A saya itu baru tahun 2004 setelah prajabatan. Baru full 100%. Jadi saya prajabatan 2003, kan ada sertifikat, terus kemudian ada macam-macam lah itu ya. Ada surat sehat dulu, sertifikat dulu. Nah, kemudian 2004 keluarlah SK saya pangkat 3A yang 100%. Jadi full PNS. Sejak itu, Pak, saya selalu naik pangkat 2 tahun sekali. Iya, karena Bapak sudah profesor ya, Pak ya? Walaupun itu. Sebelum enggak, karena S3. Oh, karena mengambil kumnya itu ya, Pak ya? Kreditnya yang luar biasa itu ya? Nggak boleh kum saya di bawah dari requirement golongan ruang. Iya. Saya pastikan kum saya nggak boleh di bawah requirement golongan ruang. Jadi setiap kali golongan ruang saya itu kan hitungannya 21 kan, 2 tahun di golongan ruang, 1 tahun di jabatan fungsional. Ya. Jadi rumus 21 itu saya pegang betul, Pak, sehingga tiap 2 tahun saya angkat. Tapi kan hanya bisa 3 kali ya, seingat saya, Pak Suwai. Terus, Pak, 2 tahun rumus 21 itu saya selalu naik pangkat dari 3A sampai dengan 4D. Itu 2 tahun sekali. Sekarang saya terancam 4 tahun, Pak, gara-gara jadi kepala BKF, nggak lagi fungsional. Gara-gara saya jadi struktural, saya terancam 4 tahun, dan sekarang saya udah 3 tahun nih di 4D. Nah, sebagai wamen saya nggak tahu tuh boleh naik pangkat atau enggak, itu katanya nanti kerumitan tersendiri lagi katanya. Tapi nantilah saya tanya sama kepala BKF 4 tahun bisa naik, masa wamen nggak bisa sih, Pak? Nanti aku tanya sama Mas Bima, kepala BKN itu juga dulu yang trik-trik ini semua dia ajarin. Ini aturannya begini, ini nggak ada aturan yang dilanggar, cuman kita mesti tahu persis aturannya apa. Itu yang saya lakukan, dapat profesor itu, Pak, bersama Pak Bambang Brojo waktu itu. Jadi kita balapan, Pak. Kami berdua itu kalau lagi ngobrol bercanda-bercanda itu balapan. Udah kum berapa? Kalau Pak Robert Simanjuntak di atas Bapak atau? Di atas, Pak. Pak Robert Simanjuntak itu angkatannya Bu Sri Mulyani. Jadi dia 4 atas Pak Bambang, 7 tahun di atas saya. Jadi beliau juga termasuk muda ketika dapat guru besar. Profesor. Iya. Tapi Bambang jauh lebih muda lagi. Begitu saya dapat, saya lapor. Rekor udah pecah 4 bulan, saya bilang gitu. Jadi waktu itu kita ketawa-ketawa itu. Kita balapan. Luar biasa Pak Suha. Ada gitu loh. Jadi itu menurut saya kompetisi yang sehat itu, yang kayak begitu waktu itu. Satu hal saya kira yang saya bisa menangkap, saya yakin ini para pemirsa Maestro juga bisa memahami bahwa rupanya mempelajari strategi itu bisa menjadi kunci sukses ya Pak ya. Karena naik pangkat 2 tahun sekali itu sebetulnya mungkin banyak yang sudah punya kum, tapi ketelitian, kerajinan itu ya, disiplin untuk mengumpulkan persyaratan, itu yang buahnya luar biasa. Profesor Suhasil Nasara PhD. Nah, Bapak di situ tiba-tiba kok kemudian tertarik ke pemerintahan, gimana ini Pak ceritanya? Jadi dosen itu kan ya memang bukan spesies yang kerjanya satu kan, Pak. Bapak kan betul. banyak teman-teman yang dosen kan. Spesies dosen ini kan kerjaannya macam-macam. Malah cenderung kadang-kadang itu ada istilahnya itu palu gada itu, Pak. Apa lo tahu istilah palu gada kan? Apa lu mau gua ada gitu. Nah, kita kadang-kadang banyak juga dosen yang ngaku semua bisa aja gitu.
Nah, tapi kan salah satu sumber dari intelektual dosen itu adalah kalau dia bisa mengajarkan sesuatu yang, oh ini hasil penelitian saya dengan Bappenas, ini hasil penelitian saya dengan World Bank, ini hasil penelitian saya dengan ini. Itu kerja dosen kalau misal, yang itulah yang kita lakukan, yang saya lakukan juga itu. Masuk di lembaga demografi, kerja tentang banyak macam-macam demografi, labor market, poverty, dan seterusnya, sambil kita tetap ngajar. Nah, mungkin Pak Marwanto ingat pada satu titik saya itu membantu kantor wakil presiden. Kantor wakil presiden, betul Pak. Iya. Ya. Itu waktu itu bersamaan dengan saya jadi ketua jurusan di fakultas. Jadi ketua jurusan kan administratif banget ya, benar-benar administratif, ngesain dosen, nguji ada intelektualnya lah. Tapi kalau ngesain dosen siapa, ngajar apa, itu kan administratif banget. Maka itu tugas ketika diminta ke kantor wakil presiden itu saya senang banget karena ini substansinya serius. Nah, tapi ketika saya kerja di kantor wakil presiden itu banyak sekali sentuhan dengan birokrasi itu yang makin lama itu makin makin menarik gitu, Pak. Ini birokrasi memang punya pola pikirnya sendiri dan harusnya kita jembatani dengan pola pikirnya teknokratik yang dari kampus, yang dari penelitian gitu. Jadi menarik itu. Nah, maka ketika kabinet baru Pak Bambang jadi menteri, dia buka opening untuk BKF, dia bilang coba daftar. Saya waktu itu ada rasa antara niat sama nggak niat gitu. Cuman karena salah satu faktor yang besar adalah karena Pak Bambang yang minta, dan ini teman kita balapan dari teman balapan lama dari kampus, ya saya daftar. Nah, ternyata dikasih kepercayaan, dan itulah awal mula masuk ke birokrasi itu, Pak. Dan di situ kan terus pindah gitu kan, PNS pindah. Sekarang PNS saya Kementerian Keuangan, bukan di UI lagi. Oh iya, iya. Pak, saya kira waktu itu kan saya menyaksikan bagaimana Pak Sua ke BKF, dan kita semua orang yang aborigin, Pak ya, asli Kementerian Keuangan melihat, wah ini anak muda yang luar biasa. Saya punya fotonya Pak, mohon izin teman-teman akan menyaksikan. Dan rupanya pada saat Pak Sua diangkat menjadi kepala BKF, saya menjadi saksinya, Pak. Iya. Seingat saya. Saya nggak tahu teman-teman. Betul. Jadi, sama Pak Sony kalau nggak salah. Iya, betul Pak Sony, sama waktu itu kalau nggak salah Pak Hadianto, saya lupa. Beliau sebagai sekjen atau? Belum. Saya kira sebagai sekjen. Belum sekjen. Sama Pak Badar. Ini Pak, ini. Ya, ya. Nah, iya. Tapi ada yang penandatanganan. Coba ada teman-teman. Pak Marwanto di belakang itu tuh. Iya betul Pak, itu saya Pak. Rambut saya masih keriting itu Pak. Nah ini Pak. Ini luar biasa itu. Oke, terima kasih sekali Pak Sua. Karena ini begini Pak, seandainya ini kalau berandai-andai Pak ya, waktu itu kan Bapak memilih jadi dosen, sementara ada teman seangkatan Bapak yang masuk di keuangan, yang waktu itu saya yakin dari universitas itu kalau orang masuk Kementerian Keuangan, waktu itu namanya Departemen Keuangan Pak. Departemen Keuangan pasti wah hebat. Tapi untung Pak Sua nggak masuk ke keuangan waktu itu Pak. Karena kalau enggak, Bapak nggak bisa jadi kepala BKF Pak. Luar biasa. Ya nasib orang yang beda-beda ya Pak ya. Yang kalau di Kementerian Keuangan kayak Bu Loto akhirnya jadi ke eselon 1, bahkan di BUMN punya kekuasaan juga. Saya yakin ya garis tangan ya beda-beda ya Pak Marwanto ya. Tapi moga-moga apapun garisnya kan yang penting manfaatnya maksimal lah kalau bisa untuk lingkungan, untuk keluarga, untuk masyarakat.
untuk di kantor, dimanapun lah gitu ya. Baik, luar biasa Pak Suwana. Sekarang pada saat Bapak di BKF kan hampir 4 tahun Pak ya, 4 tahun, 5 tahun ya malahan gitu ya, 4 tahun. Dan saya kira Bapak menjadi nerve-nya Menteri Keuangan, dan saya kira ilmu Bapak betul-betul kepake Pak ya di BKF. Nah, Bapak melihat bekerja di BKF ya Pak ya, kemudian Bapak punya pengalaman di universitas sebagai researcher gitu ya Pak ya. Kalau ditanyakan Kementerian Keuangan gitu yang wajahnya kemudian ada BKF, bagaimana Pak Sua? Pak, menurut saya ya, Kementerian Keuangan itu di awal saya mulai masuk ke BKF, lalu ikut rapat di internal BKF maupun rapat pimpinan, dan ngelihat Pak Marwanto duduknya di sisi seberang saya itu ketika di rapat pimpinan itu persepsi paling pertama Pak ya, saya itu langsung ngerasa banyak ini orang luar nggak ngerti apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Apa yang kita bicarakan di Rapim itu Pak, itu banyak sekali yang tidak dimengerti oleh masyarakat luar. Dan saya nggak bicara mengenai masyarakat awam, saya benchmark ke diri saya sendiri yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya nggak ngerti tuh bahwa Pak Marwanto itu akan alert banget kalau kas itu kemudian di level tertentu. Bagi teman-teman dari Ditjen Perbendaraan mungkin it goes without saying gitu ya. Pak Marwanto kan juga ngontak saya berapa kali yang tentang tahun 2015. Ya. Penerimaan pajak Pak ya? Oh, luar biasa. Penerimaan pajak, penerimaan pajak, level kasnya Pak Marwanto ketika itu. Dan itu ketika saya mulai menyadari apa yang terjadi, mungkin di sekitar akhir-akhir 2015 itu saya kontak Pak Bambang Brojo, saya bilang, ini alarmnya udah, kalau mau pakai warna nih, warnanya udah terang banget ini. Dan itu tanpa diperintah muncul. Dan bahwa dia tanpa diperintah muncul, ini menurut saya sistem udah ada, sistem jalan, dan kita mesti respons kepada sistem yang seperti ini. Nah, meskipun waktu itu kan akhirnya 2015 ya jadinya kayak gitulah. 2016 kita masuk, kemudian kita deg-degan lagi gitu Pak ya. Sampai Pak Marwanto kan terkenal tahajud berapa kali untuk mengamankan Republik Indonesia. Nah, itu kan sesuatu yang ketika awal sekali saya masuk Kementerian Keuangan, saya tuh langsung ngerasa ini orang awam nggak ngerti. Teman-teman dosen saya di kampus itu nggak ngerti. Pak Febrio itu juga belum tentu ngerti tuh waktu itu. Mungkin baru ngertinya sekarang begitu dia jadi kepala BKF. Kadang saya ngobrol sama dia, Feb, lu ngerti nggak sebenarnya bahwa Kementerian Keuangan itu bisa melakukan itu? Iya, nggak kebayang sama kita di kampus itu. Banyak Pak Marwanto yang Kementerian Keuangan lakukan itu yang nggak kebayang oleh masyarakat awam, yang tingkat awamnya itu tingkat awamnya dosen. Karena itu apa yang dilakukan sama BPPK, apa yang dilakukan sama Pak Marwanto sekarang. BPPK juga punya series untuk yang berapa kali saya udah mulai ngomong sama teman-teman stand itu. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan itu harusnya disintesakan, dibikin sintesanya, lalu diwariskan. Yang diwariskan itu bukan formulirnya, tetapi sintesa dari kenapa kita harus bikin formulir perbendaraan seperti itu. Bahwa nanti dia tetap formulir bentuknya hard copy atau bentuknya itu elektronik, itu cuma cara aja. Tapi kenapa kita harus catat yang ini? Kenapa kita harus rekod yang itu? Kenapa kita harus bikin kompilasinya seperti ini? Kenapa LKPP disusun seperti itu? Itu harus disintesakan dan itu yang kita wariskan. Karena masyarakat luar nggak ngerti itu. Nah, dengan luar biasa menurut saya Kementerian Keuangan itu menjalankan
ya treasury yang modern seperti bukunya Pak Marwanto yang kemarin, menjalankan mengenai budget yang modern. Ini sekarang lagi rame juga ini dengan teman-teman budget, saya juga lagi seru ini. Karena saya bilang ya, saya mau kita punya kontrol lebih baik di awal. Teman-teman budget bilang, "Pak, ini performance based budgeting." Setuju. Outputnya kita pelototin terus, tetapi di awal, di dalam proses budgeting awal, kontrolnya harus lebih besar. Nah, ini lagi coba dirumuskan itu Pak Made, Bu Ani, gitu, yang kemarin saya ngobrol sama Bu Menteri. Kementerian Keuangan kan Pak Marwanto selalu ingat caranya Bu Menteri ngomongkan itu kan, muscles-nya, ototnya itu kuat gitu kan. Nah, itu harus disertai dengan brain yang juga kuat. Nah, ini yang otot kuat itu kan nggak harus selalu keluar di orang yang tinggi besar gitu kan. Kalau Pak Marwanto tahu persis kalau kayak seperti Bu Ani yang sangat senior di Direktorat Jenderal Anggaran itu, kalau beliau bilang, "Oh, itu aturannya nggak bisa." Itu kan semua KL berhenti, Pak. Semua KL berhenti aja. Ya kan? Dan itulah muscles itu. Itulah muscles dan otot itu, yaitu pemahaman atas aturan, atas koridor yang kemudian kita mesti wariskan ini. Kita mesti wariskan. Nah, ini yang menurut saya adalah di samping hal rutin dilakukan Kementerian Keuangan, ya harus kita sintesakan terus ini Pak Marwanto. Betul. Dan teman-teman seperti Pak Marwanto yang mencari cara terus mensintesakan dengan cara nanya, dengan cara ngobrol, dengan cara nanti bikin bikin notes dan seterusnya. Ini yang akan kita wariskan ke ke generasi berikutnya itu. Generasi berikutnya. Itu, Pak. Sahabat Maestro, kita telah bersama-sama dengan Profesor Suhasil Nazara, PhD, membahas pengalaman beliau dari masa kecil beliau sampai dengan beliau menuntut ilmu di Amerika, dan bagaimana beliau menjadi profesor selanjutnya masuk ke dunia pemerintahan. Mudah-mudahan yang dibicarakan oleh tamu istimewa kita bisa memberikan manfaat. Anda bisa mengambil inspirasi, bisa mengambil semangat yang luar biasa dari kemandirian beliau untuk berkarya dan menempuh kuliah di luar negeri. Sahabat Maestro, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam Maestro. Kita bilang, kalau ada kasus positif, kita akan jadi kayak Cina nggak? Kita akan melakukan measures yang seperti Cina atau enggak? Dan waktu itu convert hampir semuanya bilang kayaknya harus begitu.